Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti acara dibacain berita antara Bung Alfian dan Bung Kameramen. Wah, Silakan Bung Kameramen. Masya Allah. Terima kasih Bung Alfian. Ini Bung Alfian ada yang unik lagi nih Bung Alfian. Dari kompas.com 8 November 2022. Judulnya, PDIP ikatkan Jokowi soal 2024 jatah Prabowo. Presiden tak boleh terlibat kontestasi. Nah, Bung Alfian, saya langsung aja pengen tanya nih Bung Alfian. Kalau dari sisi PDI-nya terserah dia lah, dia kan punya capres sendiri ya, yang emak-emak itu. Nah, kemudian kalau yang soal Jokowi menyebut 2024 jatah Prabowo, ada yang pernah saya baca komen di Instagram Bung Alfian. Kalau begitu, sama aja dong kalau kita milih Prabowo, dapetnya Jokowi juga. Gimana Bung Alfian respon awalnya? Ini kan sebetulnya kalau kata bahasa cucu saya itu kocak. Ya. Kocak. Ini kocak kalau kata cucu saya itu. Pertama, nama yang selama ini digadang-gadang oleh Mr. Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo. Yeah. Itu terus terang orang tahu semua. Ya kan? Bagaimana nama itu terus digas, terus digas, terus didorong. Tahu-tahu ini adalah pernyataan resmi di dua forum resmi. Yeah. Walaupun orang melihat dalam suasana canda, tapi dia berbicara di forum resmi. Betul. Akhirnya terlihatlah bahwa ada tawaran bahwa Pak Prabowo jadi presiden, silakan. Kalau bahasa saya, ini bukan kerajaan, Pak. Yeah. Kalau raja dia bisa menunjuk orang, ini kan kelihatannya dia lalu mulai masuk dengan pola-pola menunjuk. Oh iya, betul ya. Nah, itu kebiasaan seperti kemarin itu. Ini TAP MPR dicabut, ini segini. Jadi akhirnya aksinya sepihak lagi gitu kan. Nah, ini kan juga catatan dari kita. Iya. Nah, cuman yang perlu Bung Kameramen tahu, skema ini udah lama. Ya. Jadi diinginkan nanti Pak Prabowo itu jadi calon presiden, wakilnya itu kalau mau tahu. Innalillahi. Iya memang itu, dan itu jadi hal yang sangat santer. Ini bukan saya bermain kata-kata. Oh nggak kena 3 periode berarti Bung Alfian? Enggak kena periode karena sekarang ini presiden, nanti maju lagi jadi wakil presiden. Waduh. Nah ujung-ujungnya nanti dia akan ngomong lagi sama Xi Jinping, tuh kan aman Pak, lanjut gitu. Nah, itu persoalan. Nah, makanya untuk itu buat PDIP, Mas, saya pikir pernyataan itu lebih bersifat kepentingan dia. Karena dengan pengumuman seperti itu, berarti ada privilege dan proses jalur tol atau VIP untuk Pak Prabowo. Nah, ini juga was-was juga nih. Wah, berarti jago gua nggak masuk nih, kan gitu. Iya, benar. Kira-kira begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Tapi kayaknya buat Pak Prabowo belum masuk dalam bursa review capres kita kali ini, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya menarik yang Bung Alfian sampaikan yang sering dilakukan oleh Bapak satu ini, asal main tunjuk, asal main cabut, asal main tunjuk. Nah, kenapa kita hari ini punya presiden kok gimana ya bisa dibilang Bung Alfian? Kan itu forumnya resmi yang Bung Alfian sampaikan. Anggaplah dia bercanda Bung Alfian. Tapi kan nggak bisa dong seorang presiden menyampaikan hal di hadapan publik itu dianggap tidak serius. Itu kan tidak mungkin juga Bung Alfian. Apakah emang karena bahan bacaan beliau buku-buku bercandaan doang? Komik cincan. Atau bagaimana seharusnya gestur seorang pemimpin Bung Alfian? Ya kita lelah ya berputar-putar membicarakan yang bersangkutan nggak merasa apa-apa. Gitu. Jadi ini kalau boleh dibilang kita kecapean ngurusin orang yang nggak pernah ngurusin, jangankan ngurusin negara, ngurusin dirinya saja enggak. Nah jadi kembali ada satu penghargaan daripada teman-teman UI waktu itu kan, The King of Lip Service. Nah nice. Ini kan akhirnya ini harus jadi perhatian bahwa jadi cuman pemanis bibir, omongan apapun yang disampaikan, kita akan tahu bahwa ujung-ujungnya, oh nanti kalau ada PKI saya gebuk, yang digebuk yang bahas PKI, gitu kan. Jadi bolak-balik. Nah jadi akhirnya buat para pemirsa, kita pada hari ini akan menghadapi pergantian pemerintahan, ya kita sih berharap itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sesingkat-singkatnya. Ya tidak perlu menunggu waktu-waktu yang terlalu lama. Maka keberanian dari pihak DPR RI di satu sisi kalau memungkinkan, dan keberanian daripada tokoh-tokoh nasional untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat politik. Karena kelihatannya ini adalah tawaran yang paling menghibur sedikit buat masyarakat secara nasional. Udah pemerintahan kita memang udah hendak keru-keruan.
urusan begini ya begini, tahu dikit lagi nanti ada PPKM lagi, ada Yang udah direncanain. produksi lagi 4 juta vaksin lagi. Jadi kita diperdengarkan 40 juta ya. Iya, 40 juta. Kita diperdengarkan hal-hal yang maaf ya para pemirsa, menjijikkan gitu. Betul. Iya, Bung Alfian, memang ya capek sih ngomongin beliau, tapi kan tetap Bung Alfian, setiap berita itu ada manfaatnya dan orang menunggu respon Bung Alfian. Walaupun kita belum masuk khusus edisi review Capres Pak Prabowo ini, tapi saya pengen nanya dikit-dikit lah, atau kecil-kecilan dalam akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, Pak Prabowo ini kan udah nyapres 3 kali kalau tidak salah Bung Alfian. Yeah. Nah, menurut Bung Alfian, harusnya beliau tuh bagaimana Bung Alfian? Maju aja terus nyapres, coba lagi, siapa tahu beruntung, atau bijaksana aja gitu, yang muda, atau bagaimana Bung Alfian? Nah, itu agak repot. Mulanya kan beliau sudah akan ingin seperti itu. Nah, tapi karena kemudian diiming-imingi oleh Pak Jokowi dengan pernyataan resmi akan melimpahkan dan mempersilahkan, itu membuat dia kambuh lagi itunya. Secara sportif saya ingin katakan buat pemirsa, Pak Prabowo itu orang yang bagus. Iya. Secara pribadi dia orang yang satria, dia orang yang fair play. Itu saya harus katakan secara terbuka. Tapi persoalannya adalah Pak Prabowo, Anda harus bertanggung jawab juga bahwa negeri ini berantakan juga karena orang-orang ini dulu Anda yang bawa-bawa. Jangan Anda bawa ke Jakarta, lalu segala macam. Itu juga satu fakta. Betul. Jadi ini harus jadi perhatian buat para masyarakat. Sejarah ini juga sangat ditorehkan oleh seorang yang bernama Prabowo Subianto. Iya, nah, betul. artinya mungkin yang paling bagus sekarang Pak Prabowo bisa berembuk kembali apakah dengan para ulama untuk membicarakan solusi agar tidak berketerusan, bukan Bapak minta dicalonkan lagi. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Buat Bung Kameramen, sesi ini harus ada kajian khusus. Betul. Ya, berita khusus, dan Dicatat. analisa khusus, karena kita tidak memungkinkan lagi mengurus negara ini dengan cara-cara yang terus-terusan inkremental, tambal sulam, dengan terus-terusan dilakukan dengan pola-pola yang sembrono, semrawut, ugal-ugalan, dan mempertontonkan langkah-langkah kerja yang tidak menunjukkan satu kualifikasi yang memadai. Yeah. Nah, begitu Bung Kameramen. Nah, pemirsa, kita sudahi saja pembahasan masalah ini. Kita akan berjumpa pada berita-berita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.